Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kusuma Hadi Purnawan, teman-teman. Kali ini kita akan bahas lagi tentang Shopee. Khususnya untuk pemula, yang harus kita fokuskan adalah bagaimana cara kita tembus 100 penjualan pertama di Shopee. Caranya gimana? Nanti akan kita bahas di video berikut ini. Simak terus sampai selesai. Teman-teman pemula, ada beberapa cara ya atau beberapa teknik yang harus kita lakukan agar kita bisa tembus 100 penjualan di Shopee. Salah satu caranya adalah kita menjual produk kita dengan harga yang lebih murah daripada harga toko kita atau toko fisik kita. Misalkan, saya contohkan, saya punya produk flash disk SanDisk seperti ini. Ini di toko fisik saya jual harganya 65.000. Nah, biasanya di toko fisik seperti itu kadang kan ada yang nawar dan lain sebagainya. Nah, kalau nawar seperti itu kita bisa arahkan ke toko Shopee kita dengan cara misalkan ada yang nawar nih harganya 50.000 nih. Kita arahkan boleh 50.000 tapi transaksinya melalui Shopee ya, Mbak, atau Mas atau Pak kayak gitu ya. Kemudian juga seperti ini, kalau di Shopee saya jual dengan harga 4.000, kalau di toko fisik 5.000. Dengan selisih harga seperti itu kita bisa mengarahkan pembeli-pembeli fisik kita, pembeli yang offline untuk masuk ke pembelian online melalui Shopee. Dengan cara seperti itu maka akan terjadi transaksi di Shopee kita. Kemudian cara yang kedua, kita juga bisa dengan cara promo di Facebook ataupun WA atau apapun. Jadi misalkan kita jual juga dengan harga yang lebih murah. Misalkan kayak gini, saya punya tutorial Shopee, teman-teman. Ini saya jual dengan harga normal 300.000. Kemudian terkadang saya berikan promo dengan harga 50.000 di Shopee. Ya, teman-teman silakan yang mau belajar tentang Shopee mulai dari A sampai Z, boleh langsung order ke link Shopee, kita berikan link Shopee-nya kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan tutorial Shopee lengkap dengan harga 49.000 itu nanti juga akan berbondong-bondong terjadi pembelian ya. Jadi kita menjual sesuatu dengan harga yang lebih murah daripada biasanya. Nah, teman-teman bisa hitung kalau misalkan teman-teman jual seperti ini ya, tutorial Shopee, itu kan kita hanya modal CD atau DVD saja. Kemudian kita burning ulang materi. Kalau misalkan teman-teman ya, ini saya contohkan, teman-teman beli dari saya tutorial Shopee harganya 49.000. Itu kan dapat satu keping DVD seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal gandakan lagi. Boleh digandakan lagi, dijual lagi dengan harga yang lebih murah. Misalkan silakan beli tutorial Shopee harganya 10.000. Nah, yang penting kan trafficnya bisa masuk atau penjualannya bisa masuk di Shopee kita. Yang harus kita fokuskan adalah 100 penjualan pertama. Bagaimana caranya mendatangkan 100 penjualan pertama. Kalau kita sudah tembus 100 penjualan pertama, nanti akan terjadi penjualan yang seterusnya kayak gitu ya. Jadi cukup bermodal 50.000 di awal, kemudian di burning ulang. Paling kalau misalkan seperti ini modalnya cukup sekitar 5.000-an. Nanti teman-teman bisa jual dengan harga 10.000. Itu pasti akan terjadi penjualan yang sangat laris seperti itu. Itu dua teknik yang sudah saya sampaikan. Jadi yang pertama, jual atau arahkan pembeli dari toko fisik kita, pembeli offline untuk masuk ke Shopee kita untuk membeli dengan harga yang lebih murah di toko Shopee kita. Yang kedua, kita jual sesuatu yang harganya sebenarnya murah atau modalnya sebenarnya murah, kemudian kita jual dengan harga yang misalkan ini teman-teman pasang harganya 300.000, kemudian dikasih diskon 90% misalkan. Jadi 30.000 atau misalkan 95% nanti menjadi berapa kayak gitu ya.
Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, nah ini cara yang ketiga, kita menggunakan teknik membeli dari akun kita sendiri. Jadi teman-teman harus punya banyak akun. Gimana cara punya akun? Nanti teman-teman bisa lihat video saya yang ini, bagaimana cara ternak akun di Shopee. Setelah teman-teman melihat video yang ini, nanti teman-teman tinggal praktek. Kalau sudah punya banyak akun, nanti teman-teman bisa membeli dari akun kita sendiri. Ini saya contohkan ya. Sini saya punya 10 akun Shopee. Kemudian saya ingin membeli, misalkan membeli ini Perdana XL ya, Perdana XL dari akun saya sendiri. Ini akun yang utama ya, ini teman-teman. Ini akun saya yang utama. Ini akun saya yang saya gunakan untuk membeli. Saya buka. Kemudian saya cari tokonya atau toko saya sendiri. Saya ketik di kolom pencarian Arindhi Store, ARINDHI Store. Seperti ini. Saya cari. Nah, ini ya teman-teman. Arindhi Store, atau bisa teman-teman cari KH Purnawan gitu. KH Purnawan ketemu. Kemudian ini ketemu toko saya sendiri. Saya beli misalkan Perdana XL ya, Perdana XL. Kemudian ini saya klik beli. Saya beli misalkan 100 ya, beli sekarang. Atau kalau biar modalnya sedikit, bisa juga ini saya beli 1 ya, kita check out. Nah ini kalau terjadi seperti ini, check out gagal karena ada aktivitas mencurigakan, berarti akun Shopee-nya teman-teman yang ini sudah terdeteksi. Karena apa? Karena saya menggunakan akun yang sama, namanya sama-sama Arindhi Store. Kalau seperti itu berarti solusinya kita bikin toko satu lagi dengan nama yang berbeda. Saya pakai akun yang berbeda, kemudian saya order ke toko saya sendiri, kemudian nanti saya transfer pembayarannya dengan menggunakan Indomaret atau Alfamart. Jadi saya menggunakan Indomaret atau Alfamart untuk pembayaran. Gunanya untuk apa? Gunanya biar tidak kedetek seperti tadi. Nah, saya juga bisa order dari toko saya yang satunya itu dengan cara menggunakan handphone yang berbeda. Jadi saya order dari handphone yang berbeda, alamat yang berbeda, kemudian nanti saya order ke toko saya sendiri. Jadi misalkan seperti ini, saya punya toko A, kemudian toko B ini saya gunakan untuk membeli dari toko saya sendiri. Nah, nanti setelah yang toko ini sudah melakukan pembayaran, ini saya proses. Gimana caranya biar kita tidak rugi? Caranya kita order dari sini, dari toko pembeli, ini kita order minimal sampai batas gratis ongkir ya. Karena saya tidak mau kehilangan ongkos kirimnya. Jadi gini, misalkan saya beli Perdana XL. Jadi toko yang di sini ini membeli Perdana XL dari toko saya yang utama sejumlah 10. Kalau 10 itu kan 40, berarti sekitar 25 itu berarti 200.000. 200.000 sudah dapat free ongkir. Jadi nanti saya beli ke sini, misalkan harganya kalau 25 itu kan 200.000. 200.000. Nanti saya transfernya dari sini itu 200.000 plus 200.000 free ongkir. Jadi tetap 200.000 free ongkir dan saya bayarnya 200.000, kemudian ditambah ongkos pembayaran menggunakan Alfamart itu Rp2.500. Jadi saya bayar dari sini 202.500 dan dapatnya di sini 200. Jadi kita kehilangan 2.500, tapi itu bisa meningkatkan traffic kita atau penjualan kita di toko yang utama. Jadi saya sarankan untuk teman-teman pemula jangan pakai iklan dulu. Kita cukup kehilangan 2.500 kali 100 berarti sekitar 250.000.
kita kehilangan uang 250.000 untuk biaya transaksi di Alfamart. Kemudian penjualan kita sudah mencapai 100. Kalau sudah mencapai 100 nanti akan trafficnya akan naik dan akan terjadi penjualan-penjualan berikutnya. Jadi seperti itu tekniknya. Yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama kita jual harga lebih murah daripada toko fisik kita atau toko offline kita. Kemudian pada saat ada yang membeli di toko offline, kita arahkan untuk transaksi pembelian di Shopee. Kemudian kita juga bisa mengarahkan pembelian yang dari WA dan lain sebagainya untuk transaksi melalui Shopee agar dapat harga lebih murah. Cara yang ketiga, kita membeli produk kita sendiri dari akun kita sendiri. Oleh karena itu teman-teman perlu melakukan ternak akun Shopee. Tutorialnya bisa lihat di sini. Nanti kemudian setelah transaksi terjadi, kita proses, kita kirim ke alamat yang sesuai dengan alamat kita. Tekniknya teman-teman harus menggunakan alamat yang berbeda antara akun yang utama dengan akun yang digunakan untuk membeli. Jadi akun utama dengan akun yang digunakan untuk membeli ini harus berbeda. Kemudian transaksi pembayarannya jangan menggunakan rekening kita sendiri. Yang di sini pembeliannya harus menggunakan rekening orang lain atau menggunakan Alfamart atau Indomart. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pembelian ini tidak menggunakan rekening yang berbeda, teman-teman bisa menggunakan Alfamart atau Indomart. Selamat mencoba. Semoga transaksi yang terjadi di akunnya teman-teman semakin luar biasa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, karena kita akan upload video setiap hari. Jadi jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan like dan share biar semakin banyak orang yang mengetahui informasi tentang teknik ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Kusuma Hadi Purnawan, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.